Aloha para jomblo yang anunya kecil. Maaf nih. Dalam video kali ini kita gas lagi Dragon Master, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari pas sebelumnya setelah mengetahui di balik evolusi Undead Dragon yang menggila. Kini Zu yang kembali dari dalam reruntuhan kuno, doi pun disambut oleh Yunsu yang bertanya, "Lah, cepatnya kalian balik?" Cepat? Cemana pula? Perasaan ini kami telah bertarung seharian. Lantas melihat Zu yang pelangak pelongo membuat gadis Shi berujar, tuan muda, mungkin saja menurut mereka kita baru aja pergi sebentar. Ya kau benar, waktu ternyata memang berjalan berbeda di dalam reruntuhan kuno dan juga dunia luar. Ini sungguh sangat luar biasa, aku ingin sekali lagi pergi ke tempat itu ketika ada waktu luang. Ya, nanti kalau sumber air telah terselesaikan, kita akan pergi lagi bersama-sama. Sedangkan untuk Yunsu, doi bertanya kepada gadis kecil ini, bocah, siapakah namamu? Nama margaku adalah Shi, dan namaku adalah Shimeiro. Nama yang cukup bagus. Siapa yang memberikan nama itu? Tanya dari Yunsu. Tapi tiba-tiba saja gadis mungil ini pun sedikit tersentak ketika ada seseorang yang berujar, Shi, apakah nenekmu bernama Shihua? Ya, yang bertanya itu adalah Pak Penjaga ini, yang tiba-tiba saja muncul entah dari mana. Bocah kecil, kenapa kau bisa tinggal sendirian di desa ini? Nenek Shi adalah orang penting yang ada di desa utama. Tapi sayangnya ia terluka dan ia harus tewas di dalam suatu kekacauan. Nenek Shi adalah tokoh pahlawan yang ada di kota Lihuago ini. Tambah Pak Tua itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Penjaga itu hanya membuat gadis kecil ini sepertinya tidak nyaman dan ia hanya menjawab, iya. Pak Penjaga ini yang terus merocos, ia mengatakan kalau di kota Luago ini akan porak-poranda, hancur lebur sejak dulu oleh ulah dari Undead Dragon jika tanpa perlindungan dari Nenek Shi. Ia adalah orang atau seorang pahlawan. Tapi untuk Zu, doi tidak begitu peduli, tidak begitu tertarik dengan orang mati. Ia malah bertanya, di mana sumber mata air yang ada di kota Lihuago ini? Sumber mata air yang ada di kota ini terdapat di dalam suatu gua yang ada di tengah hutan. Gua itu juga penuh dengan batu kristal. Bahkan di dalam gua itu airnya sungguh sangat jernih dan terus mengalir. Penduduk kami juga mencari penghasilan dari cara memungut batu kristal yang ada di tempat itu. Mendengar terdapat gua yang mengalirkan air bersih serta kristal-kristal mahal, membuat Zu pun kagum dengan kota Lihuago ini. Ya, benar-benar kaya akan sumber daya tambang, tapi sayangnya, selain rasa kagum itu, Zu juga merasa iba karena tidak peduli sekaya apa hasil bumi dari kota ini. Tapi tetap saja hal itu tidak dapat memberikan rasa aman kepada kota ini. Pak Tua, aku memiliki barang yang setidaknya dapat memurnikan racun yang ada di kota ini. Maka dari itu aku butuh bantuan seseorang untuk mengantarku pergi menuju sumber mata air itu. Tuan, itu agak sedikit sulit karena memang di sana sungguh sangat gelap serta jalan menuju tempat itu juga bercabang panjang sekali, panjang-panjang ada uratnya. Waduh. Jadi kami juga tidak tahu di mana tempat sumber mata air itu berada. Tapi tiba-tiba saja ada yang mengangkat tangannya ke udara dan berujar, Aku tahu di mana tempat itu berada, ujar gadis kecil Shi ini. Mendengar itu membuat Pak Penjaga ini berujar, bocah, sumber air itu sungguh sangat jauh di dalam kegelapan. Bahkan para penjaga terbaik aja yang berasal dari desa kami, mungkin saja mereka tidak dapat menemukannya. Lantas bagaimana bisa kau tahu tempat yang misterius itu? Ya, gadis mungil ini juga berujar, ada seseorang yang jatuh dari tebing. Orang itu juga mengatakan kepadaku kalau ada sebuah gua di dekat gunung. Di dalam gua itu juga terdapat sebuah danau hitam yang di dasarnya penuh dengan kristal. Dan mungkin saja tempat itulah sumber mata air yang dibicarakan ini, ujar gadis mungil ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh bocah kecil ini membuat Zubin bertanya, lantas di manakah orang yang kau katakan itu sekarang? Orang itu telah dikubur di belakang benteng kota. Ia mengatakan kalau dirinya tidak menyukai air karena air telah merendam semua tubuhnya. Dan air juga telah membuat dirinya juga harus hanyut, yang pada akhirnya ia dapat keluar dari dalam gua setelah adanya badai besar. Tambah gadis kecil ini. Gadis kecil ini juga menambahkan kalau aku telah mengubur tubuh orang itu. Orang itu juga telah memberitahuku rahasia harta karun yang ada di danau ini. Sambut gadis kecil ini lagi. Bocah, jangan katakan kalau mayat itulah yang mengatakan kepada dirimu. Sambut Pak Penjaga ini yang mendengar ucapan dari gadis kecil itu. Ya, kau benar. Aku bisa berbicara dengan orang mati. Dan aku juga telah seperti ini sejak lahir. Tambah gadis mungil itu. Kemampuan dapat berbicara dengan orang mati. Kemampuan macam apa itu? Tanya dari Zu. Ya, bocah ini adalah seorang Ghost Master. Ia tidak berbohong kok, ujar gadis Shi.
Gadis Shi juga menambahkan makhluk yang telah mati, jin korinnya akan tetap tinggal untuk sementara waktu. Dan orang yang bisa melihat jin korin itu disebut sebagai Ghost Master atau Shadow Master. Selain dapat berbicara dengan orang mati, Ghost Master juga dapat mengendalikan jiwa seseorang. Ghost Master dapat berbicara dengan hantu. Ini sungguh sangat mengerikan, ujar gadis Persik yang merinding mendengar itu. Baiklah, gadis kecil, apakah kau bisa membawaku ke tempat itu? Tanya dari Zhu. Ya, aku pernah pergi ke tempat itu sebelumnya, tapi aku hanya sampai ke tepi jurangnya saja dan tidak berani untuk turun ke dalam jurang itu. Baiklah gadis kecil, kini aku akan membagi timku menjadi beberapa bagian. Untuk gadis Shu, kau akan tetap tinggal di tempat ini untuk melindungi gadis Persik dan juga Pak Penjaga Song. Sedangkan Yunsu dan juga gadis Shi yang akan pergi bersama gadis kecil ini pergi menuju sumber mata air itu dan mengambil semua harta karun yang ada di tempat itu. Sedangkan aku akan memburu Undead Dragon yang tersisa. Ya, di sini Yunsu pun setuju, tapi tidak dengan Pak Penjaga ini. Ia bertanya dan tidak menduga kalau ternyata Zhu yang mau berburu Undead Dragon seorang diri. Oi bocah, bukankah itu terlalu berlebihan? Waduh, berburu Undead Dragon seorang diri. Tenang saja Pak Tua. Sebelumnya aku memang tidak menyukainya, tapi saat ini cukup berbeda. Karena kini nagaku memiliki kekuatan iblis yang artinya ia adalah naga tingkat raja. Ditambah pula dengan adanya buah iblis. Ini akan sangat luar biasa. Dan selama tidak ada kesalahan, aku bisa memusnahkan Undead Dragon seorang diri. Tapi sebelum mereka pergi, di sini gadis Shi juga ingin agar Yunsu yang mengeluarkan naga cilik miliknya, yaitu naga Chen, untuk ikut bersama Zhu. Dan benar saja, kini mereka pun mulai berpisah dan mulai menjalankan misinya masing-masing. Sedangkan untuk kelinci Cheng yang ikut bersama Zhu, Toi berujar, aku suka berpergian ke gunung dan juga ke laut, tapi aku tidak suka untuk bertarung. Tapi di sini Zhu pun juga berujar kalau ia tidak mempermasalahkannya jika memang Cheng ia tidak mau ikut bertarung. Tapi bisakah kau memberikan kami sedikit mantra untuk kebugaran? Karena kami sebelumnya telah bertarung dan juga saat ini kami sedikit kelelahan. Tidak, aku tidak seistimewa itu, sambut dari naga palsu ini. Ya, Zhu pun tidak masalah dengan hal ini, karena kini yang ada di pikirannya dan fokusnya hanyalah untuk mencari di mana pimpinan dari Undead Dragon itu terlebih dahulu, dan dengan begitu kroco-kroconya nanti akan mudah untuk dihadapi. Dan setibanya di kota kedua, Zhu pun yang tiba di tempat ini, ia melihat ternyata banyak sekali Undead Dragon di gerbang kota. Banyak sekali Undead Dragon di gerbang desa. Lantas bagaimana caranya aku bisa masuk ke dalam sana? Cemana pula nih aku mencari pimpinan dari Undead Dragon itu? Pikir dari Zhu. Jika aku memiliki naga yang dapat memiliki kemampuan untuk menyelinap dan pandai dalam hal pengintaian, pasti ini akan sungguh sangat membantuku dalam mencari informasi yang seperti ini. Tapi sayangnya aku hanya memiliki sedikit naga aja. Ya, kau benar, kau hanya memiliki 4 ekor naga dan belum membangkitkan spirit muda baru. Para Dragon Master pasti akan selalu mencari naga baru dan kau hanya sibuk mencari duit doang, ujar koi merah ini yang tiba-tiba saja muncul. Dan kalau begini terus, kau hanya dapat menyanyiakan informasi yang aku berikan, ujar koi merah ini sembari menggeplak kepalanya Zhu. Aku belum menemukan spirit baru yang cocok untuk diriku, ujar Zhu dengan ngelesnya. Ilih kintil, daripada kau sibuk mencari naga yang gak jelas, lebih baik kau pergi aja ke Gunung Suci. Pergi dan carilah jejak dari Supreme Dragon. Dan jika kau bisa mendapatkannya satu, itu udah pasti mantap. Menangkap naga dewasa itu cukup sulit. Sungguh sangat sulit mengendalikan naga dewasa. Mereka memiliki pemikirannya mereka sendiri dan suka merendahkan manusia. Terlebih lagi membuat kontrak dengan naga dewasa itu sungguh sangat sulit, ujar dari Zhu di dalam hati. Selain itu juga ada sesuatu yang ingin ia tanyakan, yaitu, koi tua merah, naga jenis apa yang bisa kau rekomendasikan? Waduh, untuk diriku. Ini cukup sulit. Butuh waktu yang lama untuk dirimu menemukannya. Kalau aku bisa merekomendasikan dan memberikan saran, kau harus memiliki atau menjinaki Purple Dragon. Purple Dragon. Wow, ini ide yang cukup bagus. Sesuai dengan apa yang aku inginkan. Aku ingin membuat grup naga warna-warni, kayak bendera ragil. Waduh, penuh dengan warna. Ngomong-ngomong soal Purple Dragon, aku ingat kalau bocah Hao yang memiliki God Purple Dragon. Apakah kau ingin aku memiliki naga yang seperti itu? Kalau iya, aku bisa mencarinya di habitatnya di dekat hutan yang dikuasai oleh Sekte Zoling. Ya, kau benar, Sekte Zoling merupakan sekte nomor 1. Dan dengan teknik naga yang mereka miliki, seharusnya kau bisa menemukan keturunan dari Purple Dragon itu. Dan dari spirit muda yang ada di tempat itu, seharusnya kau bisa membantu membuat mereka melewati gerbang naga. Ya, baiklah,
Setelah menyelesaikan misi ini, aku akan pergi mencari Purple Dragon itu, ujar Zhu dengan semangatnya. Sedangkan yang ada di pikiran Zhu saat ini, hahaha, mencari Purple Dragon itu akan sangat mudah. Tinggal buat aja masalah dengan mereka. Membuat masalah dengan orang-orang dari sekte Zulong. Lepas itu buat taruhan. Tada, aku bisa mendapatkan naga baru. Ini cukup mudah. Tapi di sini Koin Merah juga berujar kalau Zhu ia harus berhati-hati dalam memilih Purple Dragon. Karena tidak semua Purple Dragon memiliki garis keturunan setinggi milik Shohi. Maka dari itu Zhu ia harus mencari Supreme dari Purple Dragon itu. Hei, apakah garis keturunanku selama itu? Ujar Shohi yang nyambung pembicaraan itu. Ya, memang benar, kau hanyalah buaya kampret. Bisa sampai seperti ini aja kau sudah sangat beruntung. Percuma kau telah membangkitkan garis keturunan dari Ancient Dragon, tapi hidupmu saja kau cuma makan doang. Maka dari itu kau hanya bertarung untuk melawan para kroco-kroco aja. Ujar Koin Merah itu kepada Shohi si buaya kampret hitam ini. Tapi untuk Zhu, doi berujar, "Oi Shohi, santuy aja. Setelah basis kultivasimu cukup dan bahan armor-armor telah lengkap, kau tidak akan lagi terkalahkan kok di masa depan. Jadi ya santuy aja," ujar dari Zhu. Tapi di sini mereka juga yang sedang berbincang-bincang sambil menunggu para Undead Dragon itu pergi, ternyata tidak pergi juga. Padahal hari itu telah siang, biasanya Undead Dragon bakal pergi kalau siang hari. Yang membuat Koin Merah ini juga berujar, "Kau mau menyusup masuk? Ayo, aku punya ide." Dan ternyata idenya adalah menyusup masuk melalui lubang pembuangan. Dan di dalam desa, Zhu juga melihat sekelompok para penjaga yang menjaga desa ini. Dan itu mengingatkan Zhu akan cerita dari gadis kecil Shi. Kalau para penjaga atau penduduk desa yang ada di desa ini, mereka semua telah kehilangan jiwa mereka. Tapi yang menjadi pikiran Zhu adalah bagaimana mereka semua dapat hidup. Karena mereka semua ini kan mayat hidup. Lantas siapa yang mengendalikan mereka? Zhu juga sempat berpikir, Undead Dragon mana yang dapat memiliki kekuatan khusus yang dapat mengendalikan para zombie ini? Aku berpikir walaupun Dirty Dragon itu adalah naga yang sangat cerdas, tapi kurasa mereka tidak memiliki cukup sihir untuk dapat membuat atau memanipulasi para zombie. Kecuali memang ada semacam suatu kecerdasan yang dapat memahami dan juga akan kematian dari manusia. Tapi aku rasa itu tidaklah mungkin. Jika memang ada naga yang seperti itu, sudah pasti mereka hanya dapat mengendalikan mereka yang hidup. Tapi bagaimana bisa mereka mengendalikan mayat yang udah mati? Dan satu-satunya yang dapat berbicara dengan mereka yang telah mati adalah Ghostmaster. Yang artinya Ghostmaster itu adalah musuh. Tidak. Kalau begitu, di balik konspirasi ini berarti adalah gadis kecil itu, pikir dari Zhu. Dan itu juga memaksa Zhu ia harus kembali secepat mungkin. Sial, pantas saja aku merasa ada yang janggal dengan kata-kata dari bocah itu. Tapi sebelum aku kembali, aku juga harus pergi ke makam tenggelam yang dikatakan oleh bocah itu dulu. Dan benar saja, tak lama setelahnya Zhu yang tiba, doi pun merasa kalau kuburan ini sungguh sangat janggal. Karena memang kuburan ini terasa seperti baru saja dibuat. Dan itu juga semakin menguatkan kecurigaan Zhu kalau ternyata selama ini gadis kecil itu telah berbohong kepada mereka. Sial, awalnya aku kira bocah itu menggunakan aura dari para mayat untuk membuat para Undead Dragon tidak menyadari keberadaannya. Tapi setelah aku pikir ulang, sepertinya gadis itu berada di dalam sumur untuk dapat mengendalikan para zombie tanpa adanya yang curiga dengan dirinya. Yang artinya jelas, bocah itu adalah pimpinan dari para naga-naga yang ada di tempat ini. Sial, kami benar-benar telah ditipu oleh gadis kecil itu, pikir dari Zhu. Tapi yang menjadi masalahnya adalah Yunsu dan juga gadis Shi. Mereka berada bersama dengan gadis kecil itu yang artinya mereka dalam bahaya. Sial, aku rasa bocah itu sengaja menggiring mereka memasuki sarang dari naga. Oi Cheng, apakah kau bisa melacak di manakah tuanmu berada? Ya, aku tahu. Cepat ikuti arahku, ujar kelinci putih itu. Dan itu membuat Zhu dengan tergesa-gesa ia ingin segera kembali pergi menuju Yunsu dan juga gadis Shi. Sedangkan di tempat lain, gadis Shi, kau dan juga bocah kecil itu beristirahatlah sejenak. Aku mau turun dulu ke dalam lembah ini untuk memeriksanya, ujar Yunsu yang telah tiba di dekat sumber mata air. Dan benar saja, kini Yunsu tanpa rasa ragu sedikit pun doi pun langsung turun ke bawah sana. Sedangkan untuk gadis Shi, doi berpikir, seharusnya Zhu telah menyadari akan kejanggalan ini. Sedangkan untuk Zhu, doi pun doi melesat secepat mungkin terbang ke arah Yunsu dan juga gadis Shi menggunakan Moxie. Dan keberadaan dari Chen Er ini ternyata dapat menemukan di mana posisi Yunsu dengan sangat cepat dan juga akurat, membuat Zhu berpikir, ya, sebelumnya gadis Shi memintaku untuk membawa Chang'ir. Dan sepertinya gadis Shi juga telah paham dan telah mengetahui hal ini dari awal. Maka dari itu, ia ingin aku membawa Cheng ini dari awal agar aku dapat kembali tepat waktu.
Dan di dalam perjalanan itu juga Zu pun yang melihat medan yang mereka lewati sungguh sangat sulit membuatnya sadar kalau sepertinya ini adalah sarang naga. Sial, aku tahu Yunsu itu sangat kuat, tapi jika ia sendirian tetap saja itu akan merepotkan. Sedangkan di tempat gadis Shi, di sini gadis kecil ini berujar, "Kakak, apakah gadis-gadis di luar sana memang secantik Anda?" "Apa? Apakah kamu belum pernah pergi keluar desa?" tanya gadis imut itu. "Ya, nenek tidak pernah mengizinkanku pergi, jangankan pergi ke kota. Pergi dari desa aja aku udah kena marah." Apakah nenekmu sangat ketat menjagamu ya?" tanya gadis Shi. "Tidak, ia hanya ingin aku tidak memberitahu orang-orang kalau aku dapat melihat hantu. Dan ia juga tidak mengizinkanku untuk berkomunikasi dengan hantu. Nenek juga selalu mengatakan kalau hantu yang aku lihat itu selama ini hanyalah sebuah ilusi." Ya udah deh, tapi sekarang kan nenekmu udah mati. Kenapa kau tidak pergi aja meninggalkan desa ini?" tanya gadis Shi. "Tidak. Nenek mengatakan kalau aku tidak dapat pergi kecuali semua orang yang ada di desa telah mati." "Oh, jadi kau berniat untuk membunuh semua orang, semua penduduk desa sejak awal ya? Jadi drama Undead Dragon selama ini kaulah yang membuatnya?" ujar gadis Shi. Tidak, apa yang kau katakan?" ujar gadis itu yang tersentak. Sedangkan untuk Zu, saat ini Doi telah berada di dekat gadis Shi. Dan ia yang melihat dari jauh. Doi melihat kalau gadis Shi hanya berdua dengan bocah itu, dan ini akan sangat berbahaya. Tapi di sini Zu juga sadar dengan gerakan kecil dari tangannya gadis Shi yang membuat Zu pun ternotis kalau sepertinya gadis itu sengaja dan sudah tahu kalau ia ada di dekatnya, dan ia meminta agar dirinya menahan diri sejenak. Baiklah, sepertinya kau tidak paham. Aku akan mengatakannya dengan cara yang lain. Apakah mereka semua yang ada di kota itu telah mati dan kaulah yang mengendalikannya?" Iya, sambut gadis kecil itu. "Oh, bukankah mereka ini satu klan dengan dirimu? Dan kenapa kau membunuh mereka semua?" Aku tidak membunuh mereka. Aku hanya mengendalikan mereka saja untuk mengusir kalian. Tapi ternyata kalian terlalu kuat." Baiklah. "So, jadi siapa yang membunuh mereka? Apakah Undead Dragon?" Tidak, sambut gadis kecil itu. Tapi sebelum gadis kecil itu menyelesaikan bicaranya, tiba-tiba saja wush, Zu pun muncul dan mengacungkan pedang Moxie ke arah leher dari gadis kecil ini. Di sini Zu juga berujar, "Oi bocah kecil, ternyata kau lebih ganas daripada Undead Dragon." Tidak, aku tidak membunuh mereka." Di sini sembari mengeluarkan naga-naga miliknya, Zu pun berujar, "Oi bocah kecil, aku sudah memeriksa kuburan yang kau katakan sebelumnya. Lebih baik kau katakan yang sebenarnya bocah, atau kau akan kumatikan dengan cara yang benar-benar mengenaskan." Apa yang mau dibuat mengenaskan?" ujar dari Yunsu yang tiba-tiba saja muncul. Melihat Yunsu yang tiba-tiba saja muncul membuat Zu bertanya, "Yunsu, apa kau menemukan sesuatu?" "Iya, aku menemukan banyak sekali kristal dan aku juga telah meletakkan getah itu. Kini air yang ada di Huago akan murni kembali," ujar dari Yunsu. Tapi melihat Yunsu yang aman-aman aja dan tidak ada lecet sedikit pun membuat Zu pun bertanya, "Apakah tidak ada naga di bawah sana?" Tidak. Aku sebenarnya juga ingin bertemu dengan mereka, tapi sayangnya tidak ada Undead Dragon di tempat ini." Dan tidak adanya Undead Dragon di tempat ini membuat Zu dan yang lainnya berpikir apakah tebakan mereka salah. Tapi sebelumnya bocah ini telah mengaku kalau ia adalah dalang di balik teror di Li Huago ini. Tapi melihat Zu yang bengong membuat Yunsu bertanya, "Oi, kenapa kau melihat mesum ke arah bocah kecil itu? Dan kau juga belum menjawab pertanyaanku." Tidak ada. Aku hanya ingin bertanya kepada gadis kecil ini, apakah ia pernah bertemu dengan naga yang cerdas? Karena aku harus menangkap pimpinannya terlebih dahulu sebelum membantai para kroco-kroco lainnya," ujar dari Zu yang mengeles. Dan untuk memastikan apa yang dikatakan oleh Yunsu, maka dari itu, Zu ia mengeluarkan Xiaobi untuk masuk ke dalam lembah itu untuk melihat kristal. Namun yang sebenarnya di sini Zu ingin mencari keberadaan dari naga, karena menurut tebakannya gadis kecil itu sengaja membawa mereka menuju sarang naga. Tapi sayangnya di sini Xiaobi juga merasa kalau tidak ada naga di tempat ini. Baiklah, kalau tidak ada naga, lantas bagaimana dengan kristal? Tanya dari Zu. Kalau benda itu banyak, aku telah menyimpannya di ekorku, ujar dari Xiaobi. Dan karena tidak menemukan naga di tempat ini, maka mereka akan kembali pulang ke desa. Setelah kembali ke desa, mereka pun disambut oleh gadis Hu yang bertanya tentang apa yang telah terjadi. Tidak ada yang terjadi. Saat ini juga sumber air yang ada di sungai telah dapat diminum secara normal. Dan untuk para Undead Dragon juga telah mundur. Dan saat ini hanya tersisa sebagian kecil aja dari Undead Dragon yang tersisa di luar desa, ujar dari Zu.
Mendengar itu sempat mendapatkan keraguan dari Pak penjaga ini. Bahkan ia juga tidak menduga kalau ternyata mereka berhasil menemukan hulu sungai itu. Ujar Pak To itu kepada gadis kecil ini. Tapi di sini Yun Soo pun yang tahu kalau ada sesuatu yang janggal. Ia langsung menepuk pundak dari gadis kecil itu dan berujar, "Gadis kecil, terima kasih karena berkat dirimu kita bisa menyelesaikan masalah di Liu Hago ini. Kau sama seperti nenekmu, kau adalah seorang pahlawan." Aku hanya melakukan yang dapat kulakukan, sambut dari gadis kecil ini. Setelahnya, pada malam harinya, kini mereka pun mengadakan suatu pesta pertemuan, di mana kepala desa pun mengucapkan terima kasih kepada Azu dan juga kelompoknya yang telah menyelesaikan masalah sumber air yang ada di desa ini. Tidak, Anda tidak perlu berlebihan Pak Tua, sambut dari Yun Soo. Tapi di sini di dalam perjamuan makan malam itu, gadis Persik juga bertanya kepada Zu, Kenapa Zu tidak menyentuh makanan sama sekali yang ada di meja? Ya, di sini Zu bukanlah takut karena diracuni atau apapun itu, tapi ia malah melamun karena ia merasa kalau di Luago ini sungguh sangat janggal. Maka dari itu, mereka pun harus segera pergi dari tempat ini secepat mungkin. Dan di sini untuk mencairkan suasana, gadis Hu ini juga sempat-sempatnya berbincang-bincang dengan Pak Kepala Desa. Tapi sesuatu pun menjadi sedikit pelik ketika Zu bertanya tentang apa rahasia umur panjang dari orang-orang Li Huago ini. Karena memang mereka dikenal dengan manusia berumur panjang. Dan mendapatkan notis dari kepala desa. Di sini Zu pun juga tahu kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh mereka. Maka dari itu di sini agar tidak menjadi canggung, Zu pun menebak bukankah rahasia umur mereka adalah dengan cara mengisolasi diri dari dunia luar dan tidak mengizinkan orang-orang dari Li Huago keluar dari desa dan menghindari perang. Dan ini adalah cara terbaik untuk berumur panjang, ujar dari Zu. Ya kau benar, sambut dari Pak Tua itu. Dan setelahnya mereka pun minum-minum bersama-sama. Setelah minum-minum itu juga Zu pun pamit dari desa ini. Dan karena Zu telah menyelesaikan masalah dari sumber air, maka dari itu sebagai ucapan terima kasih mereka akan memberikan Zu hadiah batu kristal. Ya baiklah, aku akan terima dengan senang hati, ujar dari Zu. Lepas dari itu, kini mereka pun benar-benar pergi dari Li Huago. Dan dalam perjalanannya membuat Yun Soo pun berujar kalau ini tidak seperti Zu Mingyang yang pada umumnya. Ya, ini tidak seperti Zu Mingyang yang biasanya. Karena kita pergi sebelum menyelesaikan masalah. Ya, kau benar, aku tidak mau lagi menghabiskan banyak waktuku di Li Huago. Mendengar itu membuat gadis Hu ini bertanya kenapa, apa yang terjadi. Tapi sebelum Zu menjawab, di sini gadis Persiklah yang menjawab. Doi berujar, aku sebenarnya ingin mengatakan ini sejak awal. Desa ini sungguh sangat aneh, orang-orang yang ada di desa sungguh sangat aneh. Apakah kalian tidak memperhatikan? Orang-orang yang berbicara dengan kita hanyalah orang-orang yang sama. Mereka bahkan tidak mengizinkan kita untuk berkeliling desa. Dan saat itu juga, saat kita ingin pergi, mereka mempersilahkan kita begitu aja tanpa memberikan suatu perhatian khusus. Ya, kau benar. Lantas apalagi aneh menurutmu? Tanya dari Zu. Ya, banyak sekali keanehan. Rumah-rumah di desa tidak memiliki lampu, tidak ada anak-anak yang bermain di luar desa, bahkan tidak ada pasar ataupun penjual ataupun pembeli. Tidak ada sosialisasi antar warga, tidak ada peliharaan ternak, tidak ada ayam, tidak ada anjing ataupun apapun itu. Tidak ada, dan ini sungguh sangat aneh. Mendengar apa yang dikatakan oleh gadis Persik membuat gadis Hu ini takut. Karena memang apa yang dikatakan oleh gadis Persik itu benar, semua benar apa adanya. Dan itu juga langsung disambut oleh gadis Shi yang berujar sebenarnya ada alasan khusus, alasan kuat kenapa Li Huago terisolasi dari dunia luar. Dan itu dibenarkan oleh Zu, dan kecurigaan Zu sebenarnya adalah kalau kota Li Huago ini sebenarnya adalah benteng dari Shadow Ghost atau master pengendali mayat. Dan itu dibenarkan oleh gadis Shi. Ia juga curiga kalau parit yang melingkari tempat ini adalah parit kematian. Selain itu juga mereka juga curiga karena memang di luar sana rumor mengatakan kalau tempat ini dipenuhi oleh orang sekitar 10 hingga 20 ribu orang tinggal di tempat ini. Tapi nyatanya tidak ada tanda-tanda kehidupan di tempat ini. Dan aku juga curiga orang-orang yang masih hidup di desa ini sebenarnya adalah para master dari Shadow Ghost itu. Sini Zu juga curiga kalau sepertinya para zombie yang mencoba menyerang mereka tempo hari itu bukan karena mereka terkena sihir dari para naga, tapi mereka telah dikendalikan oleh Shadow Ghost itu. Bahkan Zu juga curiga kalau Shadow Ghost yang mereka tahu di desa ini hanyalah gadis kecil itu. Mendengar itu membuat Yun Soo pun bertanya apakah Zu yakin kalau Shadow Ghost yang ada di tempat ini hanyalah gadis kecil itu aja? Apakah kau yakin kalau yang mengendalikan itu semua hanyalah gadis ini yang mengendalikan naga dan juga membunuh semua penduduk desa? Ya, kau benar, tapi tidak sepenuhnya benar juga. Karena memang pada dasarnya penduduk desa pada awalnya memang mereka telah mati. Mendengar itu membuat mereka ini pun menjadi bingung dan takut. Dan apakah benar gadis kecil itu bisa mengendalikan para hantu?
Iya, sebenarnya benar, tapi ya nggak sepenuhnya benar juga. Karena memang kemampuan dari Shadow Ghost itu ada tingkatannya juga. Di mana Master dari Shadow Ghost memang dapat memanipulasi jiwa orang mati dan juga membuat mereka menjadi seperti orang hidup. Dan mendengar itu semua membuat gadis Hu ini pun mengambil suatu kesimpulan kalau sebenarnya apakah seluruh penduduk desa yang ada di kota ini sebenarnya udah pada mati. Dan mereka para Shadow Ghost itu memanipulasi jiwa mereka. Sehingga dunia luar mengira kalau tempat ini hanyalah terisolasi saja. Dan jika hal itu benar, berarti semua orang-orang yang ia kenal termasuk teman-temannya dulu yang tinggal di tempat ini semuanya adalah orang mati. Wah, ini sungguh sangat gila. Tapi bagi Yunsu, ia tidak peduli dengan itu semua. Yang membuatnya bingung saat ini adalah apa hubungan dari Shadow Ghost dan juga para Undead Dragon itu. Tapi tiba-tiba saja mereka semua pun terkejut ketika ada seseorang yang berujar, "Ho, Undead Dragon itu adalah peliharaan kami." Dan ternyata orang yang bicara itu adalah Pak Penjaga ini, yang merupakan seorang Dragon Master Undead Dragon. Dan ternyata bukan cuma Pak Penjaga ini aja, tapi ternyata pimpinan mereka semua adalah Pak Kepala Desa. Dan di sini si kampret tua ini pun menolak untuk disebut sebagai Shadow Ghost, yang lebih suka disebut sebagai Dewa Kematian. Mendapatkan kalau ternyata musuh mereka selama ini adalah Pak kampret tua ini, membuat gadis Hu ini pun cukup terkejut. Ia tidak menduga kalau ternyata musuh mereka selama ini adalah orang-orang yang ada di dekat mereka. Dan patah saja ada Dragon tidak ada habis-habisnya di kota ini. Dan ternyata masternya adalah mereka berdua ini yang merupakan penduduk asli tempat ini. Ya, kau benar. Dan karena kalian telah tahu semua rahasia dari Li Huagu, aku tidak akan membiarkan kalian pergi hidup-hidup, ujar Pak Kepala Desa ini. Sembari ia mengaktifkan sesuatu di tangannya, dan begitu dilepaskan, boom! Doi pun mengeluarkan sesuatu dari bawah tanah yang membuat Zu pun sadar. Karena tiba-tiba saja di bawah kaki mereka kini muncullah para Undead atau para zombie yang cukup mengerikan. Dan melihat itu juga membuat Zu pun sadar kalau ternyata mereka saat ini memang telah dijebak oleh orang-orang kampret tua ini. Dengan cara diizinkan pergi dari desa, dan begitu mereka tiba di area kuburan, dua kampret tua itu pun mengeluarkan para zombie yang memang terkubur di tempat ini. Dan ternyata tidak sampai di sana saja, kini si kampret ini pun ia meniupkan sesuatu seolah-olah ia memberikan suatu petanda. Dan benar saja, kini muncullah para Undead Dragon dari dalam balik hutan yang memaksa Zu pun harus mengeluarkan naga-naga miliknya dan langsung meminta kepada Shocking untuk segera memakan buah iblis yang ada di tempat ini dan bantai para Undead Dragon itu. Dan benar saja ketika Shocking mulai memakan buah itu, kini tubuhnya pun mengalirkan energi iblis dan boom! Mengaktifkan sihir forest yang dikombinasikan dengan sihir iblis yang dapat merepotkan para Undead Dragon itu. Ya, di sini Shocking pun benar-benar merepotkan, bahkan bukan cuma merepotkan, ia terus-terusan membantai para Undead Dragon yang bisa ia tangkap. Sedangkan untuk Shobi, doi akan membawa Zu keluar dari tempat ini yang dipenuhi oleh para zombie. Tapi sebelum itu juga, di sini Zu meminta kepada Shobi untuk segera membekukan semua para zombie itu. Dan benar saja dengan sihir ice-nya, di sini whoosh, Shobi yang membekukan semua para zombie yang ada di dekatnya, yang membuat Pak Tua ini pun tersentak. Ia tahu kalau Zu Mingyang memang memiliki naga-naga yang sangat kuat, tapi ia tidak menduga kalau ternyata zombie kuat miliknya ternyata tidak berkutik di hadapan naga putih itu, ujar dari kampret tua ini. Melihat kondisi mereka yang tidak menguntungkan, membuat Pak Tua ini meminta kepada gadis Shi untuk segera bergerak cepat panggil bala bantuan dari desa ketiga dan juga desa keempat. Dan kau jangan diam aja, kampret, ujar si Pak Tua ini. Dan untuk si tua ini juga, ia juga tidak tinggal diam aja. Kini ia mulai mengaktifkan sesuatu di tangannya dan ia juga berujar, "Sekumpulan orang asing yang merasa benar dan membenci dewa kematian kami, kalian tidak layak untuk dapat dibiarkan hidup. Kalian semua akan mati ketika bala bantuan kami tiba." Dar! Ujar si kampret itu sembari mengaktifkan suatu susunan formasi dan krek, pecah semua ice yang telah membelenggu para zombie-zombie itu. Dan kini zombie-zombie itu juga mulai semakin agresif. Dan melihat itu semua membuat Yunsu pun juga berujar, "Sial, ice sepertinya tidak lagi bekerja. Baiklah, aku akan menggunakan api dan aku akan ikut menyerang. Kalian para zombie tidak suka dikubur ya? Maka dari itu aku akan membuat kalian merasakan apa itu kremasi." Dan whoosh, kini Yunsu pun mengeluarkan naga miliknya. Dan begitu naga itu menginjakkan kakinya di tanah, boom, membakar para zombie-zombie yang membuat Zu yang melihat itu semua, ia kagum dengan Yunsu yang memang sungguh sangat kejam tanpa ampun. Melihat para zombinya dihancurkan oleh Yunsu, membuat Pak Tua ini pun terkejut. "Lah, kok iso? Oi bocah, bagaimana dengan desa ketiga dan juga keempat? Apakah kau telah memanggil mereka?" Tanya Pak Tua ini kepada gadis kecil itu yang masih berujar, Mungkin saja mereka masih di dalam perjalanan," ujar gadis kecil itu.
Tapi untuk Pak Tua ini yang sudah kepepet, doi berujar, "Oi bocah kecil, apakah kau benar-benar telah mengabari mereka? Hah? Aku." Mendengar gadis itu yang berbicara terbata-bata membuat Pak Tua itu pun murka dan ia langsung bam menghajar gadis kecil itu dan berujar, "Dasar gadis kecil tak tahu diuntung. Aku sudah curiga dengan dirimu. Sebelumnya kenapa kau tidak membawa mereka ke sarang iblis dan malah berbohong? Aku juga tahu kalau kau membawa mereka ke tempat yang salah. Kau memang berniat untuk mengkhianati kami kan?" Ujar si kampret tua itu sembari memukul gadis kecil itu. Ya, gadis kecil itu pun dihantam sampai ia benar-benar terjatuh. Kau sama seperti nenekmu, dasar pengkhianat. Seharusnya dari awal kami memang benar-benar tidak akan mengampuni nyawamu, dasar bocah edan. Dan melihat gadis kecil itu diperlakukan seperti ini membuat gadis Shi yang meminta kepada Zhu untuk membantu menyelamatkan gadis kecil itu. Karena gadis kecil itu telah membantu mereka sebelumnya. "Ya, jangan khawatir, ia akan baik-baik aja," ujar dari Zhu sembari mengeluarkan Moshi. Dan benar saja, wush, Zhu ia melepaskan serangan ke arah Pak Tua itu dengan Moshi. Dan melihat ada serangan datang ke arah bapaknya membuat si kampret ini pun memperingatkan bapaknya. Tapi sayangnya itu sudah terlambat ketika Pak Tua itu pun yang menyadari ada sesuatu yang datang ke arahnya dan cap! Tubuhnya pun benar-benar ditembus oleh Moshi. Dan melihat bapaknya tewas di depan matanya membuat si kampret ini murka. Dan ia akan menghajar Zhu dengan semua Undead Dragon yang ia miliki. Tapi di sini untuk Zhu sendiri melihat para Undead Dragon itu datang ke arah dirinya. Ya, ini mah easy karena di sini wush, Moshi. Dengan menggunakan Moshi, Zhu membentuk badai api tornado yang membantai para Undead Dragon yang ada di udara. Dan melihat naga-naganya koit membuat si kampret ini murka dan ingin segera menghajar Zhu langsung dari depan. Tapi yang ada di sini Zhu pun langsung menarik Moshi kembali dan shush, cap! Tiba-tiba saja Moshi menembus tubuh si kampret itu yang membuat si kampret itu pun lalu terhujam ke bawah sana bersamaan dengan Undead Dragon-nya. Dan melihat itu semua membuat Zhu pun juga berujar, Kalian menyebut diri kalian sebagai dewa kematian? Tidak, kalian ini semua hanyalah orang-orang bodoh." Dan kini fokus Zhu yang tersisa adalah untuk membantai semua Undead Dragon yang ada di tempat ini. Bantai mereka semua, Moshi! Sedangkan untuk Xiaobi, saat ini ia masih sibuk bertarung dengan Undead Dragon yang memang terlihat cukup kuat. Dan untuk Zhu yang melihatnya, doi merasa kalau garis keturunan dari Xiaobi yang telah dibangkitkan benar-benar memberikannya kekuatan baru yang belum pernah ia lihat. Tapi selepas kematian dari dua kampret tua itu, kini para Undead Dragon lainnya yang tersisa mereka pun mulai pergi dari tempat ini. Dan itu juga disadari oleh gadis Hu. Tapi di sini gadis mungil ini berujar untuk santuy saja. "Aku bisa membawa mereka kembali." Dan benar saja dengan sihirnya ia menarik Undead Dragon itu kembali. Bukan secara langsung tapi ia menggunakan sihir untuk membangkitkan Pak Tua Song itu. Untuk menarik para Undead Dragon itu kembali ke arah dirinya. Iya, dengan teknik yang ia miliki, gadis kecil itu pun berhasil menggerakkan Pak Tua itu untuk menarik kembali Undead Dragon yang kabur itu. Ya, dengan menggunakan tubuh Pak Tua itu, di sini gadis mungil itu pun dapat menarik semua Undead Dragon itu. Dan melihat itu semua membuat Zhu pun juga berujar, "Yunsu, cepat berikan perintah kepada nagamu untuk segera menghabisi mereka semua." Ya, sambut dari Yunsu. Dan benar saja dengan teknik Fire Unicorn-nya di sini, boom! Naga milik Yunsu dapat membasmi para Undead Dragon yang tersisa itu. Selepas itu semua, kini Zhu juga bertanya kepada gadis kecil itu, apakah orang-orang ini yang telah membangkitkan Undead Dragon itu? Tidak, dari dulu kami hanya dapat mempelajari teknik Ghost Master aja. Aku tidak tahu dengan pasti sejak kapan orang-orang itu datang ke tempat kami dan mulai berkomunikasi dengan para Undead Dragon. Selain itu juga, gadis mungil ini juga berujar kalau Pak Tua Song dan anaknya itu hanyalah seorang penjaga gerbang dari desa pertama. Bahkan di tempat lain, di desa-desa lain ada beberapa master kuat, Master Ghost Master yang sungguh lebih kuat lagi. Maka dari itu kalian semua harus segera pergi secepatnya. Jika tidak, mereka pasti tidak akan pernah melepaskan kalian, tambah gadis mungil ini. Tapi di sini gadis Shi juga berujar, kalau kami pergi lantas bagaimana dengan dirimu? Aku juga tidak tahu, ujar gadis mungil itu. Baiklah, Tuan Muda, mari kita bawa aja gadis mungil ini pergi ke kota hujan. Seharusnya di Luago tidak ada lagi tempat yang dapat menampung gadis kecil ini. Pinta gadis cantik ini. Baiklah, aku setuju. Mari kita pergi dulu dari tempat ini. Dan benar saja, kini mereka semua pun pergi dari Luago menggunakan naga milik Yunsu. Dan di dalam perjalanannya, gadis Hu ini pun juga berujar kalau dulu perasaan di Luago ini damai-damai aja dan tidak ada yang seperti ini, ya kan? Ya, kau benar. Di masa lalu meskipun kami hidup melayani para Shadow Ghost, tapi kami hidup dengan damai dan juga sejahtera. Tapi sejak beberapa tahun ini, orang-orang di desa kami tidak lagi membiarkan orang mati terkubur.
Mereka malah menyerahkan mayat-mayat itu kepada seorang master dari Shadow Ghost untuk membuat mereka seolah-olah hidup. Dan itulah yang menimpa nenekku. Karena ia menolak tindakan hal seperti itu, ia harus dieksekusi. Dan aku yang ingin pergi dari desa ini ternyata juga tidak dapat melakukannya karena mereka takut kalau rahasia Li Huago telah diketahui oleh dunia luar. Jadi permintaan penyelamatan desa yang dikeluarkan itu hanyalah sebuah jebakan? Ya, kau benar. Ayah dan juga anak dari keluarga Song itu hanya ingin banyak orang-orang datang ke desa mereka untuk dijadikan makanan bagi naga. Maka dari itu, mereka menggunakan permintaan bantuan ini sebagai makanan untuk para naga. Sebelum kalian tiba, ada beberapa kelompok yang datang dan mereka semua telah mati dimakan oleh para naga. Bahkan aku juga menggunakan beberapa zombie untuk dapat mengusir kalian dari desa kedua. Tapi ternyata kalian memaksa untuk masuk. Dan setelah kejadian itu juga, Pak Tua Song selalu saja menatap diriku dan aku juga tidak lagi mau berbicara. Ujar gadis kecil itu di atas naga milik Yunsu. Dan tak lama setelahnya mereka pun tiba di kota hujan. Mendapatkan dunia luar yang begitu damai membuat gadis kecil itu pun begitu kagum karena ini sungguh sangat berbeda dengan kota Li Huago. Dan di sela-sela itu juga, gadis ini juga berujar, orang-orang di desamu pasti sadar kalau tidak ada tubuhmu di tempat itu. Mereka pasti akan mencarimu. Maka dari itu, kenapa kau tidak merubah namamu dulu? Ya, sambut gadis kecil ini. Dan kini gadis Shi pun juga yang menatap langit. Doi berujar, Aku akan memanggilmu dengan nama baru, yaitu Zero. Bagaimana? Zero? Ya, aku suka nama itu. Sambut gadis kecil ini. Oh ya bocah, kau harus ingat satu hal. Jangan pernah lagi berbohong lagi. Jangan pernah berbohong lagi di masa depan. Kami memaafkanmu karena kau masih kecil. Kau bisa menipu semua orang, tapi tidak bisa menipu mataku, ujar gadis Shi. Baiklah kak, sambut dari gadis mungil itu. Sedangkan di kediaman Zu, aku kaya. Aku tidak menyangka aku bisa mendapatkan 700.000 emas di kota Li Huago. Aku benar-benar sangat kaya. Jangan senang dulu. Uang itu harus dipotong untuk makan para naga. Makan naga lagi? Hei, tentu saja. Makanan para naga ini sangatlah banyak. Dan untuk Shohi, ya memang bisa didapat dari cara berburu. Tapi untuk makan Shocking, itu perlu beli. Selain itu juga, jatah makan untuk Shobi tidak dapat dibilang murah. Ia membutuhkan setidaknya 150.000 emas selama 2 bulan. Karena ia telah merubah garis keturunannya. Ia tidak lagi dapat memakan kristal bulan biasa. Ia akan diberikan fragmen bulan. Dan itu sesuai dengan selera makannya Shobi. Melihat tagihan makan Shobi yang begitu banyak membuat Zu pun shock. Kimbe ternyata menjadi Dragon Master itu benar-benar sangat-sangat membakar duit. Tapi aku juga punya banyak bola jiwa naga yang aku panen dari kota Li Huago dan seharusnya ini cukup jika aku menjualnya nanti. Hei, ngomong-ngomong soal jual menjual, jika kita bisa membuat kota hujan ini membuka jalur perdagangan, itu dapat membuka pasar dan mengurangi biaya transportasi. Dan itu juga akan mengurangi harga pasar sekitar 3 hingga 40% lebih murah. Selain mengurangi harga pasar, kau juga bisa mulai memungut pajak. Selain itu juga aku mendengar kabar kalau Red Wolf mereka sangat ahli dan kinerja mereka sangatlah bagus dalam penyapuan para bandit dan juga perompak dalam misi pengawalan. Ayo, segera kita buka jalur perdagangan, ujar gadis persek itu dengan semangatnya. Ya, kau benar, kita akan melakukannya, tapi nanti setelah kita mendaftar ke Akademi Shevan untuk mendapatkan segel dari penguasa kota. Dan setelahnya kita bisa menentukan kemana arah kota hujan ini. Dan 1 bulan kemudian, kini rombongan dari Akademi Shevan mereka pun tiba di kota hujan. Dan mereka langsung disambut oleh Zu Minggang, di mana rombongan dari akademi ini dipimpin oleh seorang pak tua yang bernama Lanu Feling, yang merupakan guru dari Akademi Shevan. Pak tua ini juga bertanya, siapakah tuan kota ini? Ya, melihat rombongan ini, Zu pun juga tahu kalau ini adalah rombongan dari perwakilan Akademi Shevan. Awalnya di sini Zu pun menyambut mereka dengan sangat-sangat sopan. Dan karena 1 bulan telah berlalu, apakah kalian datang ke tempat ini untuk mengembalikan segel penguasa kota? Tanya dari Zu. Segel kota? Apa maksudmu itu? Apa maksudmu dengan segel kota? Kami datang ke tempat ini untuk memeriksa tempat ini atas nama Dewan. Apa? Memeriksa? Tanya dari Zu. Ya, belum lama ini kau telah mengumumkan kalau kota hujan adalah milik kerajaan Lincuan. Kami menduga kalau kau telah mengambil suatu keuntungan dari celah hukum dinasti untuk menghindari perang nasional. Kau sungguh sangat jahat dan licik menduduki kota ini yang tidak memiliki tuan. Hei, dengar apa yang dikatakan oleh Pak Tua itu membuat bocah-bocah dari keluarga Hu ini pun cukup heran. Lah, seharusnya dengan apa yang mereka lakukan ini tidaklah melanggar atau menyalahkan hukum aturan.
Mendengar ocehan dari Pak Tua itu yang sepertinya tidak memiliki niat baik membuat Zu pun cukup kesal dan berujar, jadi kalian datang ke kota hujan untuk mencari masalah ya? Apa maksudmu mencari masalah? Kami datang ke tempat ini secara resmi atas perintah dari Akademi Shyefan, ujar gadis montok yang bernama Van Du, yang merupakan salah satu guru dari Akademi Shyefan. Ya, terserahlah, aku tidak peduli. Serahkan di mana segel itu berada. Milikku, ujar dari Zu. Tidak semudah itu. Jika kami menemukan suatu masalah, kami tidak akan pernah memberikan segel penguasa kota itu untuk dirimu. Jadi kau tidak mau memberikannya kepada diriku? Kenapa? Kepada siapa? Kepada siapakah kalian akan memberikannya? Apakah untuk bocah Shutai yang berasal dari Tugo itu? Tanya dari Zu. Diam. Jangan banyak omong kosong. Kami tidak peduli dengan dirimu. Kami ingin berbicara dengan guru nasional milik Kerajaan Linchuan secara langsung. Tidak. Kau tidak dapat melakukannya. Ia sedang tertidur, sambut dari Zu. Tidur kau bilang? Ini siang hari, sambut dari orang-orang akademi itu. Ya, ia sedang tertidur. Aku dan istriku tadi malam perlahan-lahan menghitung jumlah bintang. Dan kami juga meminum anggur hingga fajar menjelang. Bukankah normal jika masih tertidur di siang hari? Ujar dari Zu. Apa? Omong kosong. Bagaimana bisa kau menghitung jumlah bintang? Menghitung jumlah bintang sepanjang malam? Apakah kau pikir kami ini bocah 3 tahun? Ujar gadis montok ini. Dasar gadis polos. Jika kau percaya apa yang dikatakan oleh Tuan Kota dalam menghitung jumlah bintang, kau benar-benar bocah 3 tahun, Nona. Kau pikir 2 orang dewasa yang tidak tidur sepanjang malam. Kau pikir apa yang akan mereka lakukan? Tentu saja dasar Nona, ujar para penduduk kota, yang membuat gadis montak itu pun cukup terkejut. Lah, iya bener juga, Cuk. Ngapain lagi kalau nggak bercocok tanam? Sedangkan untuk Pak Tua ini, Doi juga tahu tentang sepak terjang dari Zu Minggang yang telah banyak mengalahkan keluarga kekaisaran di dalam kompetisi tingkat murid, dan itu sungguh sangat luar biasa. Itu hanya pencapaian kecil. Selain keluarga besar dari kerajaan dan juga sekte-sekte besar yang ada di kekaisaran, ada juga aula dari sekte Asu Dragon, Akademi Shyefan serta ratusan murid lainnya yang tidak aku tahu siapa itu. Mereka semua telah aku bantai. Dan asal kau tahu, aku juga tidak suka menggertak yang lemah. Aku terbiasa menghantam mereka semua, membunuh ratusan orang hanya dengan 1 kali tebasan aja. Konyol! Ini hanyalah pertarungan antar murid. Apa yang harus dibanggakan? Ujar gadis montok itu. Aku cuma mengungkapkan faktanya. Karena memang sepanjang hidupku, Zu Minggang telah banyak melakukan hal-hal yang seperti ini. Telah banyak menghancurkan bumi dan juga mengalahkan para murid di dalam persaingan kekuasaan. Ujar dari Zu. Ya, terserah kau. Siapapun bisa menyombongkan diri, tapi jika kau ingin mendapatkan segel dari penguasa kota, kau harus lulus dalam ujian dari Akademi Shyefan. Karena kami, Akademi Shyefan, tidak akan pernah membiarkan kota hujan ini jatuh ke tangan orang rendahan. Selain itu juga, kalau kau ingin menjadi penguasa kota hujan, kau harus membayar 2 juta keping emas untuk setiap bulannya. Ujar dari kampret tua ini. Dan Zu yang mendengar itu, ia benar-benar murka. Kau ingin memprovokasiku dan memerasku rupanya. Apakah kau pikir Zu Minggang ini mudah untuk diprovokasi? Pak Tua, asal kau tahu, semua barang-barang yang ada di kota ini telah menjadi milikku. Dan sekarang kau ingin mengambilnya dan mempersulitku? Baiklah, aku akan menunggu selama 1 minggu lagi. Ketika segel penguasa kota tidak diserahkan kepada diriku, aku akan pergi ke Akademi Shyefan secara langsung, dan jangan salahkan aku jika aku berbuat kejam dengan cara membantai kalian semua. Ujar dari Zu Minggang. Dasar bocah songong. Kau pikir kami Akademi Shyefan akan diam saja? Dasar bocah. Ya. Terserah kalian. Aku tidak peduli dengan kalian, dan karena tidak ada lagi urusan kalian di tempat ini, maka pergilah dari kota hujanku ini. Mendengar Zu yang mengusir orang-orang dari Akademi Shyefan membuat para penduduk desa pun ketakutan. Mereka berpikir, apakah tuan kota? Apakah tuan kota mereka ini bodoh memprovokasi Akademi Shyefan? Dan hal itu pun dibenarkan oleh kampret tua ini. Zu Minggang, kau sungguh bodoh. Di tanah coklat ini ada Akademi Shyefan dan juga 4 kerajaan besar. Dan kau berani-beraninya mengklaim kalau kota hujan ini milikmu? Selama Akademi Shyefan berada di tempat ini, kau tidak akan pernah bisa memiliki kota hujan. Entah kau berlutut atau kau melakukan apapun itu untuk mendapatkannya, kau tidak akan pernah bisa mendapatkan kota ini. Ujar si kampret tua itu. Selain itu juga, puncak provokasi pun dimulai ketika gadis wahai ini dari Akademi Shyefan itu mengeluarkan suatu dekret. Dekret yang dikeluarkan oleh dekan dari Akademi Shyefan kalau warga yang ada di kota hujan harus segera pergi meninggalkan kota ini. Jika tidak, mereka akan dianggap sebagai bandit yang akan diburu oleh Akademi Shyefan. Melihat dekret itu membuat Zu pun murka, dan Doi juga bertanya, kampret, siapa namamu? Aku adalah Lian Feng, guru dari Akademi Shyefan.
Baiklah. Oi orang tua, aku telah mengaktifkan nadi bumi yang ada di kota hujan. Dan mulai sekarang, nadi spiritual yang ada di kota ini akan segera pulih. Jika orang-orang dari Akademi Shyvana masih tinggal di tempat ini, mereka semua akan dianggap bandit oleh diriku. Dan aku akan memburu mereka sampai benar-benar mati. Dan satu hal lagi, apakah kau tahu kenapa aku, Zhu Minggang, meninggalkan ibu kota kekaisaran? Dan apakah kau tahu siapa Wang Zhaoji? Ya, dia adalah seorang pangeran yang kaki dan tangannya cacat. Dan apakah kau tahu kenapa ia menjadi cacat? Ya, akulah yang memotongnya. Dan setelah alur cerita dari Dragon Master, kita di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dimana di part selanjutnya akan ada pertarungan Zhu dan juga orang-orang dari Akademi Shyvana. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Aduh, capek cok ngerekamnya. Dan sampai jumpa. Bye.